Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam untuk kawan-kawan rekan-rekan semua. Welcome back to Ingsun Channel, guys. Jadi kali ini gimana ya? Saya mau ngejelasinnya agak sedih atau gimana? Melihat kondisi tanamannya seperti ini. Jadi alpukat ini dulu saya tanam, jenisnya alpukat kendil. Alpukat kendil itu termasuk salah satu alpukat yang super ya, artinya super. Untuk bobot buahnya dia bisa sampai 0,9 sampai 1 kilo. Itu saya tanam di 2018. Dulu saya tanam pada saat musim penghujan. Artinya kondisi tekstur tanah yang memungkinkan untuk menanam. Teknik penanamannya biasa aja, saya gali, seharusnya saya kasih pupuk kandang ya, saya kasih pupuk kandang di tanah galian itu. Terus saya diamkan dulu, setelah 7 hari atau 10 hari langsung saya tanam. Cuman karena aku berpikirnya kemarin karena musim penghujan, jadi langsung aja saya gali terus saya tanam. Ya alhamdulillah sih, awalnya tumbuh subur. Jadi ini daun ini sudah ngerumpun ya, sudah banyak tumbuh daun dan banyak ranting cabang. Dan alhasil karena kesibukan satu hal dan lain hal sehingga saya terlupakan atau belum fokus di tanaman ini, akhirnya nggak terawat, nggak terurus begitu. Dan yang lebih parah lagi, kemarau musim kemarin ya, kemarau musim kemarin itu kan agak panjang ya. Jadi tanaman ini, bibit alpukat ini nggak pernah tersentuh dengan yang namanya air. Jadi ya seperti ini kondisinya, kering dia, ranting-rantingnya kering, daun-daunnya rontok, kering semualah, kering kerontang begitu. Perhitungannya ya gimana mau buat nyiram tanaman, terkadang kita kalau pas musim kemarau itu buat mandi aja kadang ya kita harus berhitung air itu. Makanya ini jadi salah satu pengalaman kalau kita mau melakukan uji coba atau melakukan penanaman, entah itu bibit, entah itu atau tanaman lainnya, yang harus kita perhitungkan itu air ya. Kita harus berhitung di air, artinya air itu mampu nggak untuk menyirami tanaman pada saat musim kemarau. Karena kalau istilahnya kita pupuk ya, kalau pupuk itu memang butuh, cuman nggak tiap hari kalau pupuk itu. Tapi kalau air itu di saat musim kemarau itu pasti setiap hari dia pasti butuh air. Ibarat kita makan lah, kalau ibarat kita butuh makan tiap hari. Kalau tumbuhan ini air lah sumber makanan dia, makanya berhitung lagi di air agar tanaman tidak kondisi seperti tanaman ini. Contohnya ini buat sharing pengalaman aja, karena kemarin kemarau yang panjang itu akhirnya bisa menghanguskan tanaman ini. Sebenarnya tanaman ini sangat bagus ya, sangat bagus. Saya suka karena buahnya yang besar, terus tekstur buahnya tuh kuning terus gurih gitu. Karena saya pernah nyoba sendiri di waktu itu main di rumah temen, jadi bisa merasakan hasil dari buahnya. Ya ini jadi PR lagi
Jadi PR lagi kita harus potong dahan, potong batang yang sudah tidak produktif lagi akhirnya kan, yang seharusnya di tahun sekarang ini mungkin kalau kondisi normal tanaman ini sudah mulai belajar berbuah dengan perawatan yang optimal, dengan perawatan yang normal, sumber air yang cukup. Tapi karena itu tidak terpenuhi, ya akhirnya dengan kondisi sekarang ini kita dandanin lagi dari nol. Alhamdulillahnya tanaman ini nggak mati ya, maksudnya nggak mati, dia nggak kering total gitu. Biasanya kan ada nih tanaman di musim kemarau nggak kena air sama sekali, dia total nih kering dari atas sampai bawah. Tapi ini ya alhamdulillah masih mulai tunas lagi, masih mulai bertahan hidup dan mau menunjukkan kalau dia itu masih mampu untuk bertahan. Di sini kan ada nih mata tunas baru, artinya masih di perakarannya mungkin masih bagus di bawah, sehingga masih asupan makanan untuk pertumbuhan ranting baru atau mata tunas yang baru itu masih bisa muncul gitu kan. Mudah-mudahan ya guys, setelah kita potong dahan-dahan yang sudah mati, yang sudah tidak produktif ini, harapannya muncul tunas-tunas baru yang bisa membawa ranting, membentuk karakter daun. Harapannya bisa hidup kembali normal. Tapi itu PR-nya perawatannya harus lebih lagi, karena kalau ibarat orang dandanin itu lebih susah gitu kan daripada kita nanam awal. Perawatannya harus lebih ekstra gitu. Jadi buat pembelajaran juga untuk sahabat-sahabat atau teman-teman rekan-rekan yang ingin kiranya mau menanam ya apapun itulah, buah, alpukat, jeruk atau segala macam, berpikirlah di air cukup enggak airnya untuk nanti sekiranya di musim kemarau. Rata-rata pasti itu, kalau di musim kemarau pasti nanas semua, pasti kering semua karena sumber air tidak mencukupi, begitu ya kan. Saya kira sampai di sini dulu ya kawan, sahabat dan rekan-rekan semua. Awalnya sih saya tadi kesini pengen lihat ini tanaman ini banyak daun ya, nanti saya bikin kontennya lebih enak. Cuman begitu ngelihat kondisinya seperti ini ya agak sedih juga sebenarnya bercerita. Tapi saya ingin membagikan pengalaman saya ini, karena saya tidak fokus untuk merawat ya itu tadi, dan sumber air tidak mencukupi, akhirnya seperti ini jadinya. Saya kira sampai di sini dulu guys. Nanti untuk tahap-tahap selanjutnya perkembangan ini insya Allah nanti saya bikin konten kalau dia tanaman ini tumbuh subur atau bisa menghasilkan yang lebih baik. Syukur-syukur dia bisa berbuah, tapi butuh proses lama memang. Saya kira cukup di sini dulu rangkaian cerita kisah pengalaman saya tentang jenis alpukat kendil yang saya tanam ini. Klik subscribe, like dan komen jika video ini bermanfaat untuk kawan-kawan, untuk rekan-rekan dan pemirsa sekalian, dan jangan lupa klik share juga dan bagikan di komunitas rekan-rekan sekalian. Saya akhiri sampai di sini dulu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.